Bapak, Ibu, dan saudaraku sekalian, selamat malam, Shalom. Ibadah keluarga Batih pada malam hari ini secara khusus dilayani oleh Bapak Pendeta Indra Sujarwo. Marilah kita bersama-sama mengawali ibadah keluarga Batih ini dengan memuji Kidung KPJ 23, bait yang pertama dan yang kedua. Bait yang pertama kita sambil duduk, dan bait yang kedua kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengambil saat teduh untuk mulai ibadah pada saat ini. Ibadah Batuan Berayat di keluarga Batih pada malam hari ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kembali saya mengajak kita memuji Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi 53, bait yang pertama dan kedua.
Mari kita bersama-sama tunduk kepala kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan kehadirat-Mu yang kudus. Oleh karena pada saat ini kembali kami boleh membangun persekutuan lewat keluarga batih kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas berkat yang Kau curahkan senantiasa, berkat kekuatan, kesehatan, bahkan hidup yang boleh kami jalani sampai detik ini. Ya Tuhan, ampuni segala dosa kekurangan kami. Jika dalam kehidupan sehari-hari yang telah berlalu, kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan, biarlah kami boleh layak datang ke hadirat-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam kami bersama-sama membangun persekutuan malam hari ini. Biarlah Engkau yang hadir, menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ungkapan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur oleh karena kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh membangun persekutuan bersama. Kembali saya mengajak kita semua memuji Tuhan dari KPJ 267, bait yang pertama dan kedua. Tias kula bila kira kang sinalip kesang denyo setokrono kula ungune tatus panjernya kula derek kesang Sebelum bersama-sama kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, mari tunduk kepala kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama kami hendak membaca merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Karena itu kami mengundang Kau hadir melalui Roh-Mu yang kudus. Lengkapi, mampukan setiap kami, agar apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan sungguh boleh berarti, bermakna bagi kehidupan kami, terutama dalam kami boleh mengikut Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, kuasai tempat kami masing-masing di mana kami boleh membangun ibadah keluarga batih pada saat ini. Dan berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, firman Tuhan pada malam hari ini diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem.
dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem.
Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia waktu Ia memecah-mecahkan roti. Amin. Demikian Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. KPJ 192 bait yang pertama kita pujikan bersama-sama. Isining kabar kabingahan minangsit gentening pangeran dados rono paring piwulang margining kautaman timen tiang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami tiang lepat winelahkan samyo dening sabdaning kang kuwasa tiang dosa kang samyo mratobat nampi nono sirama timen tiang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami. Selamat malam Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan dalam kebaktian keluarga Batih pada malam hari ini, perjumpaan yang mengubah hidup. Sekali lagi, perjumpaan yang mengubah hidup. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus dari antara orang mati telah menimbulkan kegemparan di Yerusalem, telah menimbulkan suasana yang luar biasa, baik di kalangan imam-imam, para tentara, dan juga terutama para murid. Banyak pertanyaan dan juga spekulasi bermunculan karena kejadian tersebut memang mengejutkan. Beritanya simpang siur versinya. Mengapa? Karena bermacam-macam berita yang muncul saat itu. Karena yang seperti itu memang tidak umum, tidak pernah mereka mengetahui. Solidkah jika perempuan-perempuan yang memberi kesaksian? Layakkah dipercaya jika para murid yang mengatakan Yesus bangkit hanya bermodalkan kubur yang kosong? Tentu tidak mudah itu diterima. Nampaknya kabar tentang kebangkitan Yesus menjadi breaking news yang belum jelas kisah ceritanya. Maka berita pun simpang siur. Sebagian percaya, sebagian menerima berita itu, sebagian yang lain mengatakan halusinasi, dan yang lain lebih mempercayai sebagai ini berita bohong, ini hoak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan di antara para murid Tuhan Yesus sendiri juga masih ada perdebatan. Mereka belum semuanya percaya.
Mau bukti? Coba tengok teks bacaan kita bersama tadi. Lewat Lukas 24 ayat 13 sampai 35 mengisahkan dua orang muridnya meninggalkan Yerusalem ke kampung Emmaus. Justru pada hari di mana Yesus dikatakan bangkit. Justru di hari di mana banyak orang heboh saat itu mendengar berita kebangkitan. Apa mereka tidak mendengar berita itu? Tidak mungkin. Tentu saja mereka mendengarnya. Tentu mereka tahu ada berita tentang kebangkitan Yesus. Mengapa? Karena sepanjang perjalanan 7 mil tersebut, Kleopas dan temannya ini juga tengah mempercakapkannya. Tengah membicarakan tentang kebangkitan itu sendiri. Ayat 14. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Apa yang telah terjadi? Ya, kebangkitan. Berita yang menyebar luar biasa tadi itu. Ayat 15. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran. Artinya mereka tahu sebenarnya. Kleopas dan temannya tahu persis. Tetapi Kleopas memilih pergi ke kampung Emmaus. Lalu apa artinya mereka bercakap-cakap namun tidak percaya? Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, nampaknya peristiwa kebangkitan Yesus masih menjadi kisah atau kejadian yang belum jelas faktanya. Masih simpang siur disebutkan. Dan sebatas berita yang berkembang pada saat itu. Kesaksian para perempuan, kesaksian Petrus dan beberapa murid yang lainnya mendapati fakta kubur kosong juga belum cukup valid untuk dijadikan alasan. Mengapa? Karena para imam, tentara juga punya bukti dan alibi sendiri. Lalu mana yang benar? Lalu mana yang layak dipercaya? Nah, disinilah Bapak, Ibu, Saudara, justru kuncinya. Kuncinya adalah pada perjumpaan. Perjumpaan yang bersifat personal. Dan bukan sekedar kisah kata orang. Jarene, wong akeh iki Gusti Yesus wungu. Tuhan bangkit, tidak. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit harus yang bersifat personal. Tanpa itu sulit kita meyakinkan orang untuk mempercayai adanya orang yang sudah mati bisa dibangkitkan kembali. Sekali lagi, karena yang seperti ini tidak umum pada saat itu. Walaupun Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Namun iman juga perlu perjumpaan dan pengalaman personal dengan Tuhan dan kuasa firman. Jadi tidak cukup hanya mendengar kabar dan cerita. Belum lengkap, belum sempurna. Iman membutuhkan perjumpaan, membutuhkan pengalaman secara nyata. Nah, itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus hadir dan mau berjalan bersama Kleopas dan temannya yang sedang pergi menuju Emmaus. Tidak menyadari mereka memang, sungguh-sungguh tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan dengan Tuhan sendiri. Padahal terjadi diskusi yang luar biasa, diskusi yang sungguh-sungguh prinsip. Yesus hadir, mendengar dan bertukar pikiran tentang apa yang sedang mereka pergumulkan pada saat itu. Sambil dengan sabar Tuhan Yesus mengajak mereka untuk merenungkan dan mengalami kebenaran firman itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saat firman itu dibukakan, rahasia atau kebenaran dan kuasanya, mereka menyadari, Kleopas menyadari temannya tadi, berkobar-kobar hatinya. Semangatnya luar biasa. Mereka tidak lagi mempertanyakan soal berita, tetapi kini mereka mengalami satu demi satu berita itu.
sampai tibalah mereka pada satu simbol yang diangkat oleh Yesus, yakni roti, sebagai simbol persekutuan dan tubuh Kristus sendiri. Tiba-tiba terbukalah mata Kleopas dan temannya. Mereka mengenalinya, mereka sadar bahwa yang bersama-sama itu adalah Kristus. Lalu dia berkata, benar. Mereka, Kleopas dan temannya berkata, benar, Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah bangkit. Kebangkitan Yesus itu benar dan layak dipercaya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, jikalau sampai saat ini dunia masih belum percaya akan kebangkitannya, mungkin karena kehadirannya lewat gereja belum terkenali dengan baik. Kita hanya membicarakan Kristus, dan firman hanya sebatas berita atau informasi saja. Belum sampai pada pengalaman bersama dengan firman itu sendiri. Karena itu, mari kita menjadi tubuh Kristus yang hadir dan mau berjalan beriring dengan dunia untuk mengkisahkan kebenaran firman itu. Mari kita menjadi roti yang mau terpecah dan berbagi hidup dengan dunia, agar dunia melihat dan berkata, sesungguhnya Tuhan Yesus telah bangkit. Berita ini benar dan layak dipercaya, karena aku mengalaminya sendiri. Bapak Ibu Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, problema hidup, apakah itu kemarahan, apakah itu kekecewaan, apakah itu kegelisahan, kegundahan, sering membuat hidup ini terasa gelap. Termasuk ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, menyapa kita, menjumpai kita. Kadang kita tidak lagi mengenal dengan baik. Peristiwa Emmaus menjadi bukti nyata bahwa kegundahan hati bisa membutakan mata melihat kedatangannya. Kegundahan hati bisa membuat kita tidak bisa melihat dengan jelas. Karena itu perjumpaan di Emmaus sungguh mengubah hidup. Yang semula bingung, yang semula loyo, yang semula tak berdaya karena kecewa, kini yakin, kini mantap. Ada semangat baru untuk menjadi saksi Kristus. Mengapa? Karena benar dia telah bangkit. Dia telah bangkit dan Kristus menang. Itulah yang kita rayakan. Itulah yang kita sambut bersama-sama. Mari bersama-sama kita turut ambil bagian dalam kemenangan Kristus, dalam kemenangan kebangkitan, supaya benar seperti judul tadi, bahwa perjumpaan dengan Kristus itu membawa perubahan hidup menjadi lebih baik. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Kita mengambil saat teduh bersama. Bapak Ibu saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan syukur. Mari kita akan menyerahkan persembahan syukur yang sudah kita siapkan masing-masing dengan diiringi memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 165 bait yang pertama dan yang kedua. Kulo
kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Mari kita tunduk kepala berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Mu. Bersama-sama kami boleh membangun ibadah di keluarga Batih kami masing-masing pada saat ini. Kami sudah boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah boleh membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah sungguh Bapa, firman-Mu Engkau meteraikan dalam setiap hati kami, dan kami dimampukan untuk mempraktekkan, mewujud nyatakan. Biarlah kebangkitan Kristus sungguh membawa dampak pembaruan bagi kehidupan kami, membawa dampak yang positif di dalam kami menjalankan tugas panggilan Tuhan di dunia ini. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami, warga GKJW Jemaat Wiyung, yang tidak bisa bersama dengan kami untuk membangun ibadah di keluarga Batih. Apapun yang menjadi halangan dan rintangannya, Bapa Engkau yang memberkati. Yang sakit Tuhan jamah, yang gelap hatinya Tuhan terangi, yang sengaja menjauh Engkau ketuk hati mereka, yang sedang beraktivitas, yang sedang bepergian Bapa menyertai, menuntun, dengan kekuatan agar apapun yang mereka lakukan sungguh tetap dalam penyertaan Tuhan. Anak-anak kekasih kami yang saat ini juga sedang menikmati liburan atau belajar di rumah oleh karena situasi pandemi COVID-19, Bapak juga memberkati mereka semuanya, sehingga mereka boleh beraktivitas sebagaimana seharusnya. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mulai presiden sampai pemimpin yang paling rendah. Bapak memberkati akan setiap usaha yang dilakukan untuk memberantas, mengatasi pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami. Saudara-saudara kami yang sedang kehilangan sanak keluarga oleh karena bencana ini, Bapak juga memberkati, menghibur, memberikan kekuatan mereka semuanya. Tetap boleh menatap masa depan dengan penuh pengharapan hanya kepadamu. Kami serahkan persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan bersama malam ini, Bapa yang memberkati, menyucikan, sehingga persembahan ini berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu. Berkati karya pekerjaan kami, berkati hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola, kiranya semua dipakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau saatnya kami hendak mengakhiri ibadah keluarga Batih saat ini, melanjutkan aktivitas kami, Bapa yang memberkati, Bapa menyertai, bahkan melindungi dalam istirahat kami malam ini. Terima kasih Bapa, doa, permohonan dan ungkapan syukur kami hanya kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini dengan memuji kembali dari KPJ 155 bait pertama dan kedua. Mung tansah pasrah
Curahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, senantiasa memelihara dan memberkati. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kasih dan keselamatan, senantiasa mengasihi dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus membimbing, menghibur dan memberikan kekuatan serta kebijaksanaan di dalam saudara berkarya, beraktivitas sekarang sampai selama-lamanya. Amin. KPJ 431, bait pertama dan ketiga. Gusti